Kalau urusan memimpin sholat, di dalam satu ruangan itu kita harus cari yang paling bagus bacaannya, yang paling benar makhrajnya, urusan agama. Jadi mesti kita belajar, terutama nih yang sudah punya istri ya. Kita harus cek bacaan Al-Fatihah istri kita every day, setiap hari. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Orang yang tak benar Al-Fatihahnya gak sah sholat. Coba deh, ibu-ibu nanti pulang ke rumah tanya suami, Bang, Kang, Mas, tolong dong dengerin aku mau ngaji baca Al-Fatihah. Coba dibuat. Insya Allah nanti suaminya pun malu kan, gak tahu mana salahnya, karena dia juga gak bisa kan, dia belajar. Ya, jadi ibu-ibu maaf ya, kalau mau belajar tentang perkara agama jangan tanya sama ustadz langsung, jangan curhat sama ustadz, tanya sama suami. Bang, apa hukumnya ini bang? Dia bingung kan, akhirnya dia nanya ustadz. Ternyata tak banyak orang bahagia. Ada orang yang sudah kaya tapi tak bahagia. Duit, waduh, jangan ditanya deh, jangan miliaran, triliunan mungkin duit dia, nggak bahagia, nggak bisa tidur, gelisah. Ada yang sudah terkenal tiap hari di TV, oh seluruh dunia kenal dia, followers 10 juta. Tapi ketika kita ajak ngobrol, nggak bahagia. Bahkan banyak artis-artis terkenal luar negeri itu yang matinya bunuh diri. Sampai hari ini masih ada. Kenapa bisa terjadi hadirin sekalian? Karena ternyata tak banyak manusia yang tahu di mana Allah letakkan itu kebahagiaan. Orang menduga-duga saja, sebagian orang mengira kalau saya kaya saya bahagia. Ada yang mengira kalau saya terkenal saya bahagia. Itu kan kira-kira dia saja. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan dengan kekuasaan, maka sudah tentu Fir'aun laknatullah alaihi orang yang paling bahagia di dunia. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan itu dengan harta benda, tentu Qarun laknatullah alaihi orang paling bahagia di dunia. Tapi ternyata Allah laknat. Baginda Rasulullah SAW di depan para sahabat seringkali mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, aku tidak bisa apa-apa. Bayangkan Pak, Nabi mengatakan aku tidak bisa apa-apa. Nabi, kalau saja aku bisa apa-apa, kenapa ketika hijrah aku harus sembunyi-sembunyi? Nabi bersembunyi di Gua Thur, ketakutan. Nabi menjinjitkan kakinya berjalan ke arah yang berbeda Pak. Kalau Madinah itu lewat jalan ke arah kanan, biasanya Nabi lewat jalur kiri. Nabi berikhtiar, berjuang hadirin sekalian untuk menyelamatkan dirinya. Minta tolong sama Allah, ya Allah bantu aku ya. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat? Allah yang hebat, bukan aku yang hebat. Dialah Allah yang telah selamatkan aku sampai di Madinah, dan dialah Allah Ta'ala yang telah kembalikan aku siang hari ketika Fathul Makkah. Bukan aku yang hebat, Allah yang hebat. La ilaha illallah. Jadilah orang baik dalam pandang Allah. Ciri-ciri yang pertama, hatinya bersih dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, orang baik dalam pandang Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Yang ketiga, sholatnya khusyuk. Yang keempat, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Yang kelima, dia berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Yang keenam, dia tawadhu, dia rendahkan dirinya, dia anggap semua orang lebih baik dari dia. Kemudian dia ikhlas dalam setiap amal, dia nggak peduli penilaian orang, yang penting penilaian Allah saja. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandang Allah, dia tidak cinta dunia, dia tidak takut melepaskan dunia. Makanya saya datang ke sini Pak. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai, tapi mubalik, dai. Profesi apa? Seniman, anak band, penyanyi. Ada yang melarang di sini, anak band nggak boleh kau berdakwah. Ada, berdirilah sekarang. Nggak ada larangan Pak. Bapak petani, dakwah lah. Sampaikan walaupun satu ayat. Bapak boleh rekam nanti ceramah saya di awal sampai akhir. Tak pernah saya berfatwa, karena bukan kerjaan saya itu. Itu kerjanya Ustadz Abdul Somad, fatwa. Ulama Pak, doktor, LCMA, boleh. Ustadz Adi Hidayat, ulama. Tengku Zulkarnain, ulama. Dari Sulaiman, jauh. Dari Sulaiman ini pencinta ulama. Debu di sendalnya ulama. Siap mati itu ulama. Apa Gus Miftah itu kalau ceramah suka yang lucu-lucu? Apa alasannya? Orang yang datang ke dunia malam, ke lokalisasi, kafe, karaoke, klub malam. Pertanyaan saya, itu orang susah apa orang senang? Orang susah lah. Pasti orang susah. Karena kalau dia senang, tidak mungkin dia datang ke situ. Jadi orang susah datang ke dunia malam untuk mencari senang. Pertanyaan saya adalah, kenapa mereka mencari kesenangan di klub malam? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Nah, kalau tempat pengajian ini menyenangkan, maka mereka tidak perlu ke tempat dunia malam. Atau lebih murah ke pengajian. Maka namanya tempat hiburan. Mereka mencari senang di tempat hiburan. Nah, konsep saya adalah,
mencari senang seharusnya bukan di tempat hiburan tapi di tempat pengajian. Caranya bagaimana? Majelisnya harus dibuat majelis yang menyenangkan. Jadi saya mengenal Islam bukan di Makkah Madinah, bukan di madrasah, tapi di Bali. Di Bali. Di Bali, bukan juga di tempat yang baik-baik, di tempat yang kotor. Betul-betul enggak, tapi di tempat yang jauh lah dari cahaya hidayah. Tapi ternyata memang Quran ini nur, dakwahnya siraj munira, lentera yang menerangi. Dan tak mungkin lentera itu takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Jadi saya mulai belajar tentang Islam ini di kafe, duduk ngobrol, Masya Allah. Makanya sampai sekarang saya bikin majelis ngopi itu bukan di masjid, di kafe-kafe. Ini yang dakwah. Menurut saya itu dakwah itu bukan di sini. Ini ta'lim ya. Mudzakarah. Ini semua orang-orang sudah di jalan Allah. Jadi dakwah itu bukan ta'lim ya. Dakwah itu setingkat di atas ta'lim. 4 amalan Nabi SAW, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum. Ini termasuk Al-Quran di sini. Kemudian zikir dan ibadah, kemudian khidmat, melayani umat, mencari nafkah yang halal, termasuk khidmat. Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjumpakan kita pagi ini. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaan. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia presiden. Allah kuasa menghinakan presiden tanpa mengambil kekuasaan. La ilaha illallah. Kapan kita sadar dunia tak ada harganya? Ketika sakaratul maut. Nafas dari sini nih. Tanah hektaran nggak ada gunanya. Uang triliunan di rekening nggak ada manfaatnya. Anak yang banyak, istri yang cantik, suami yang gagah, pangkat, jabatan, popularitas tak akan membantu sedikit pun, tak ada manfaatnya. Baru kita sadar yang bermanfaat di hari itu hanyalah iman dan amal saleh. Kita perlu Allah waktu itu. Ya, sama seperti orang mau tenggelam di lautan. Dia mau tenggelam tak pandai berenang. Kawannya tawarkan, kamu mau pelampung apa mau emas 20 kilo, pilih mana? Jadi harga dunia ini kita akan paham ketika sakratul maut. Sekarang kita pikir nih mobil mewah, ini semua kita mulia dengan mobil mewah. Tidak ada. Kemuliaan manusia hanya dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Ya, satu orang miskin yang bertakwa itu lebih mulia dalam pandang Allah melebihi seluruh orang kaya kafir yang ada di seluruh dunia. Saya ada teman saya di Jatinegara sakit. Saya pikir dia orang biasa-biasa saja, dia sembunyikan amalnya. Tapi kemarin dia kena serangan jantung. Saya datang ke rumah sakit. Dia menangis, dia bilang sama saya, Ustaz doakan saya panjang umur. Ya, insyaallah. Saya punya cita-cita. Sebelum mati ini saya mau bangun masjid. Saya ingin bangun 100 masjid, Ustaz. Hah? Cita-citanya mulia Pak, bangun 100 masjid. Emang Bang, sekarang udah berapa dibangun? Baru 25. Sekarang ada nggak cita-cita bapak-bapak ini bangun masjid Pak? Itu masalahnya Pak. Orang kaya di dalam Islam bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang tanahnya luas, bukan orang yang saldonya miliaran, triliunan. Bukan itu orang kaya Pak. Orang kaya itu orang yang sudah berapa masjid dia bangun, sudah berapa anak yatim dia sekolahkan sampai S1, S2, S3, dokter, hafiz Quran, sudah berapa orang yang diberangkatkan haji, sudah berapa orang yang diberangkatkan umroh. Ya, maka sekarang gantilah pikir kita Pak, Masya Allah. Yang hari ini kita sibuk dengan dunia, sekarang ganti akhirat. Dulu Bunda, Pak, di zaman Wali Songo, itu biasa orang pergi khuruj Pak, dakwah 4 bulan, pergi keliling-keliling, Topolelono. Di zaman Rasulullah biasa. Bergantian sahabat, kadang berangkat ke Yaman sebagian, ada berangkat ke Afrika, ada berangkat ke Cina, ada berangkat ke Afrika, ada berangkat ke India. Sahabat dikirim Nabi. Selama Nabi hidup, Nabi mengirimkan 150 rombongan untuk pergi tabligh. Khuruj fisabilillah. Keluar jalan Allah. 26 kali Nabi yang ikut. Nabi ikut mengamiri jamaah. Kemudian lama kerja dakwah ini ditinggalkan. Tiba-tiba ada ulama yang membangkitkan kerja ini lagi. Suruh orang keluar, pergi bapak ke Amerika, bapak ke Cina, bapak ke Afrika, bapak pergi ke Eropa Pak. Cari duit yang banyak, pakai duit sendiri berangkat dakwah. Pergi ke pedalaman Mentawai, pergi ke Papua, pergi ke Australia, ke Jepang, ke Korea. Bingung ibu-ibu. Apalagi ini? Coba pikirkan, kalau tidak ada orang yang berkeliling dakwah dulu, mungkin nggak Islam sampai di Pekanbaru ini.
Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang baru masuk Islam nih, umur 60 tahun dia masuk Islam, kemudian dia baru buka Al-Quran. Dia lihat ayat pertama menangis dia, ya Allah saya nggak bisa baca. Kemudian dia berniat, aku akan menghafal ini, baca ini Al-Quran, dan saya berniat jadi hafiz Quran. Setelah dia buka halaman pertama, mati. Nanti Allah akan bangkitkan dia bersama para hafiz Quran. Nah, jadi jangan menganggap, waduh aku telat. Jadi ada kabar gembira untuk orang-orang yang berhijrah. Antum mau imannya sempurna, belum sempurna iman, kemudian kita mati. Allah akan kumpulkan kita dengan orang yang sempurna imannya. Kita ingin amalkan sunnah 100%, lalu kita mati sebelum menghidupkan sunnah semuanya, kemudian Allah akan kumpulkan kita bersama orang yang telah sempurna sunnahnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, sungguh aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda, kata Nabi, dan aku ingin memerintahkan mereka mengumpulkan kayu bakar, dan aku akan perintah mereka mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka. Sholat, tapi sholat di rumah, dan aku akan bakar rumah mereka. Bagi saya yang saya garis bawah itu kalimat bakar itu kan marah benar, Pak, membakar rumah orang. Tapi begitu marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir mulai sehingga Nabi mengancam akan membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di rumahnya. Saya otomatis waktu itu langsung berdoa kepada Allah, ya Allah bantu aku ya Allah, mulai hari ini aku bersumpah atas namamu, wallahi aku tidak akan tinggalkan 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati. Jadi gini, saya ini punya amalan, saya disuruh guru saya itu untuk selalu bicara dakwah di 25 majelis setiap hari. Jumpa siapa saja, di mana saja, saya pasti dakwah sama dia. Masya Allah. Guru saya itu mengajarkan luar biasa inspirasinya dia. Pernah satu ketika kan sedang jalan kita naik pesawat terbang kan. Kemudian kan dari waiting room ke pesawat itu naik bis. Yeah. Nah, jadi salah satu guru saya ini ketika sudah naik tangga dia lari lagi ke bis. Lalu saya tanya kenapa lari ke bis? Saya lupa dakwah sama supir bis itu. Saya khawatir nanti di akhirat jumpa lagi sama dia tuntut. Saya pernah ketemu ustadz tapi dia nggak sampaikan sama saya agama. Allah. Jadi ternyata orang yang pernah berjumpa dengan kita di dunia itu akan jumpa lagi di akhirat. Tapi apa haknya kalimah la ilaha illallah ini disampaikan. Jadi di hari orang bicara kebesaran Allah, hari itu imannya meningkat. Dan di hari dia bicara kebesaran selain Allah, hari itu imannya turun. Saya punya amalan rutin juga, setiap hari ta'lim rumah. Dan kita tetapkan waktunya, tempatnya, dan lokasi duduknya. Duduk di sini, istiqomah di sana tuh. Jadi pergantian anak istri itu bergantian membaca ta'lim. Dan rumah yang dibacakan ayat Quran, dibacakan firman Allah dan hadis Nabi SAW, Allah akan curahkan sakinah, malaikat akan berkerumun ke rumah kita. Jadi supaya keluarga kita menjadi pencinta Quran, kita mesti menghidupkan ta'lim, halaqah tajwid di rumah, diulang-ulang. Ulang-ulang ya. Jadi sampai benar makhrajnya, tajwidnya semua. Tapi kalau untuk belajar Quran ya, belajar Quran jangan undang guru datang ke rumah. Ilmu itu mulia, kita harus mendatangi ilmu. Jadi kalau kita undang guru ke rumah itu sebetulnya kurang adab. Anak kita nggak hargai dia. Beberapa kali itu kita lihat teman-teman yang undang guru kan, akhirnya guru diajak main PS. Nah, tapi kalau anak kita yang kita antar ke guru ngaji, insya Allah dia akan jadi anak yang baik. Ada orang bapaknya pelaut, mati di laut, tenggelam kapal bapaknya. Kemudian anaknya tetap jadi nelayan, jadi pelaut juga anaknya. Orang tanya, lah bapakmu mati di laut, kau masih melaut? Terus dia tanya balik, bapakmu mati di mana? Di darat. Kau masih di darat, kenapa? Larilah kabur, tidak bisa. Yang mematikan itu Allah, bukan laut, bukan darat, bukan pesawat, bukan senjata, bukan senapan. Siapa yang mematikan? Allah. Allah katakan mati, Pak. Allah mampu mematikan orang paling sehat di dunia. Antum olahraga apa? Nih bela diri itu. Azan nggak ke masjid dia. Ternyata mati semua. Sehat-sehat, makan bergizi, vitamin, dokter semua. Yakin Pak, antum jangan ngerokok Pak. Jangan ngerokok, jangan minum alkohol, jaga kehidupan yang sehat, yang nyaman. Habis isya tidur. Kemudian habis isya tidur bangun jam 2. Masya Allah, bangun tahajud. Hidup sehat, makan jangan berlemak-lemak. Masya Allah, makan. Bapak makan teratur dengan cara Nabi, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Oh, bercahaya wajah. Ujung-ujungnya mati juga Pak.